Halo guys, balik lagi sama aku Wira di konten FIFA 22 kali mod episode ke-21. Ya, 21 mungkin. Kali ini kita akan main 2 pertandingan yang diantaranya akan menghadapi Genoa di Serie A dan lanjutan leg kedua menghadapi Manchester United. Untuk itu, langsung aja kita ke videonya guys. Yang pertama kita akan menghadapi Genoa dulu guys di peringkat 16 dan kita di episode sebelumnya mendapatkan angin segar dengan kekalahan Inter atas Venezia. Terima kasih Mas Kumis. Hari ini kita akan menghadapi Genoa dulu, lalu kita akan menghadapi Manchester United di lanjutan UCL leg kedua. Langsung masuk aja ke pertandingannya guys ya. Mungkin kita akan bermain seperti kemarin guys, beberapa pemain utama dan dicampur dengan para pemain lapis kedua. Ya sepertinya mungkin boleh begitu guys ya, karena kemarin kita bermain cukup baik walaupun sempat struggle dengan formasi tersebut. Ya, mungkin hanya Inter cuma Inter yang kita kasih laporan, cuma Inter karena kita fokusnya terhadap Inter sekarang guys ya. Ya kita akan pakai formasi 4-3-3 dan mungkin kita akan memainkan beberapa pemain lapis kedua. Deslio akan masuk karena Delik akan masuk di pertandingan lawan MU, takutnya stamina-nya kurang. Dan Bastoni, mungkin Rugani, oh ya kita akan pasang Mancini dan Rugani sebagai center back di belakang. Lalu Locatelli mungkin kita boleh masukin Tonali, dan Dybala mungkin kita boleh masukin Benadesi mungkin ya, Arthur, Bentakur dan Moiskin kita masukin ke Jorge. Mungkin kita akan mungkin kita sayapnya aja guys ya, yang bermain dengan ragu nih Conti nih mau dimasukin di mana nih. Mungkin Conti kan masuk dulu gantikan Chiesa. Bastoni mungkin kita drop dulu dan masukin Paulo Dybala yang akan masuk mungkin di babak kedua kalau kita butuhkan memang untuk goal ya guys ya. Dan Bastoni aja yang masuk, Delik kita taruh di reserve, dan atau gini aja lah, Delik dan Bastoni kita bawa dan mungkin yang kita drop. Dan jangan lupakan Perin yang akan main di pertandingan kali ini. Kapten Benadesi aja. Kita rollsnya penalti kita kasih Benadesi kali ya. Kapten Benadesi, hampir semua Benadesi nih. Dia kalau aku bilang Benadesi ini sebagai pemain pengganti dari Dybala ketika Dybala nggak ada, dialah yang cocok menggantikan posisi tersebut karena playmaker nomor 10 dia, seperti Paulo Dybala. Mereka bermain dengan 3-1-4-2 dan Destro Ekuban di depan. Luar biasa. Ada Rovella pemain kita akan bergabung dengan kita di musim kedua ya guys ya. Hopefully di musim kedua beberapa pemain yang kita pinjamkan akan langsung nyetel dengan pemain-pemain yang sudah bermain di musim pertama ini guys. Karena aku tertarik memainkan Rovella, terus juga ada Dragusin dan lain-lain yang masih muda guys. Goran Pandev sepertinya pensiun. Banyak sekali para pemain Serie A yang pensiun ya guys ya. Ya bola dari kita guys ke Jorge, main pada Tonali. Mancini melebar pada Deslio dengan pada Bernadesi. Masih di Bernadesi, berputar Bernadesi mencari temannya Kulusevski sekarang. Masih Kulusevski. Ya, mencari ruang Kulusevski. Cok pada Bernadesi. Kulusevski sekarang, masih Kulusevski. Di sliding Kulusevski oleh Pares. Deslio berikan ke belakang kepada Bernadesi kepada Tonali.
Ya Tonali memberikan pada Bentancur pada Georgi sekarang. Ya ke belakang Georgi pada Bentancur. Tonali pada Benedesi. Rapat sekali sepertinya pertahanan dari Genoa ya guys ya. Tonali berikan pada Bentancur, coba shoot Bentancur. Oh, kira gol. Melebar ternyata. Shooting kaki kirinya melebar dari gawang Sirigu. Ya, langsung depan kepada Destro dan Pandev yang akan mengumumkan pensiunnya. Benedesi berikan kepada Georgi kepada Benedesi kembali. Benedesi balik lagi kepada Georgi, melebar kepada Dejan. Hanya Dejan Kulusevski yang bukan berhasil yang aku masukin di pertandingan kali ini sebagai pemain dari skuad utama, dan akhirnya Bentancur percobaan pertama gagal dan dia tidak nyerah, dan di percobaan kedua dia berhasil menakar atau mengeker-ngeker langsung. Jadi ini gimana nih, terlalu melebar gini-gini, akhirnya berhasil Bentancur menjadi 1-0. Rodrigo Bentancur berhasil mencetak gol di menit 11, memberikan keunggulan awal itu seperti memberi napas lebih untuk kita guys. Rodrigo Bentancur kayak sekarang berikan kepada Bentancur melebar pada Dejan Kulusevski ke tengah, dia kepada maksudnya kepada Benedesi. Georgi ya, berduel Georgi dengan Hernani, dapat Georgi pada Desilio melebar pada Dejan Kulusevski. Mas Kulusevski ya disliding lagi oleh Pares, dan kali ini membuahkan kartu kuning untuk Mohamed Pares. Benedesi yang akan ambil, kita umpan aja ke depan ya kali, umpan ke tengah maksudnya kepada Mancini, coba heading, masih bisa digagalkan. Kuban sekarang berdua dengan Rugani, masih coba dibayang-bayangi. Ya langsung melebar aja kepada Pares, coba dikejar di Silio. Masih di Silio, coba bayang-bayangi di Silio, coba bayang-bayangi Pares. Sturaro ke tengah, masih bisa digagalkan Mancini. Ya, gucuk Rugani. Mancini dan Rugani sepertinya kompak bermain di belakang. Bentancur sekarang yang berhasil mencetak gol di menit 11. Desilio berikan pada Mancini kepada Tonali, bermain sabar sepertinya para pemain Piemonte. Benedesi berikan pada Desilio kepada Dejan kembali lagi pada Desilio. Benedesi pada Georgi, masih Georgi berikan pada Bentancur sekarang, lagi pada Georgi, ya berikan pada Tonali kepada Bentancur lagi. Kali ini shooting ketiga dari Bentancur belum menemui sasaran ya guys ya. Luar biasa Bentancur, terus melakukan 3 shoot sepertinya dia di pertandingan kali ini. Destro bikin kepada Kuban, berhasil digagalkan atau di blok oleh Mancini. Desilio kepada Kulusevski. Benedesi sekarang balik lagi pada Dejan Kulusevski. Desilio yang overlap, Desilio overlap, umpan langsung memberikan kepada Elio Conti, masih bisa digagalkan Maximovic. Cecedo berikan kepada Kuban kepada Destro, masih Destro memberikan kepada Kuban. Ya, Kuban berlari sendiri tanpa penjagaan ketat sepertinya. Kuban berhasil mencopot ke gawang Mattia Perin di menit berapa nih? Menit 40-an kan sudah. Ya, trouble dari Destro luar biasa. Melihat Kuban yang sudah siap berlari 40-an. Enggak, masih menit 29. Ayo kita mah harus halah Tonali mendakan gocek handball dong. Ya, Mancini berhasil membuang bola. Georgi sekarang yang dapat. Georgi memberikan pada Sandro Tonali, balik lagi kepada Georgi. Berlari Georgi, sendiri Georgi. Mungkin bisa masuk teman-temannya. Terlalu jauh sepertinya. Astaga, lebih dekat kepada Sirigu. Destro. Ya, good job Rugani. Luar biasa para center back kita ya, berduel dengan para striker dari Genoa. Georgi memberikan maksudnya kepada Sandro Tonali. Ya, dapat Mancini, good job. Luar biasa Mancini dan Rugani ya guys ya. Walaupun satu kesalahan yang berhasil membuat Kuban berhasil mencetak gol. Lihat position kita 70%. Ya, Kulusevski sekarang coba shoot, sayang sekali berhasil diblok. Desilio
berikan kepada Benadesi kepada Bentakur melebar kepada Kyoki maksudnya. Sayang sekali shootingnya masih bisa digagalkan seri. Sturaro coba dikejar Kulusevski, ya ke tengah dia kepada Fares melebar kepada Sturaro, berikan kepada Destro. Ekuban yang berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Rovella sekarang pemain kita Rovella, hampir lagi Rovella memberikan asis kepada Ekuban, kembali masih bisa digagalkan Mattia Perin. Ekuban yang akan mengambil corner, dia berketang ke tengah, ada Bani Ucup, masih bisa digagalkan Sturaro sekarang pada Caicedo maksudnya. Ekuban masih Ekuban coba umpan, masih bisa digagalkan Mancini. Luar biasa pertahanan kita, solid. Tonali, Pellegrini sekarang, cuma bayang-bayangin Pellegrini. Ekuban langsung angkat dan Ucup Perin. Ya mungkin kita coba serangan terakhir ya kali kalau sempat. Perin bikin umpan, habis ternyata, nggak sempat ternyata. Inter imbang 0-0 atas Lazio, dan kita juga imbang sih sebenarnya. Kita senang Inter imbang, ternyata kita imbang juga ya, aku lupa. Sturaro, bola dari Genoa sekarang ya, Mattia Destro pada Tonali kepada Elia Conti, dan Benadesi sekarang melebar kepada Legend Kulusevski sendiri. Kulusevski coba shoot, mungkin Kulusevski, astagfirullah, Kulusevski shooting kaki kanannya masih melebar dari gawang yang dijaga oleh Srigu. Jorge pada Pellegrini, ya dapat Pellegrini gucuk Bentakur sekarang. Serangan balik dari Benadesi kepada Bentakur, berputar Bentakur kepada Conti, ke tengah kepada Jorge, coba heading, lagi-lagi Srigu membuktikan pengalamannya guys. Benadesi yang akan ambil corner, delivery ke tengah kepada Rugani, coba tanda ke Rugani, masih bisa digagalkan Bani. Jorge sekarang, masih Jorge melebar kembali kepada Benadesi coba angkat, mungkin berikan kepada Mancini, coba tanduk, masih ada Bani. Tonali lagi, masih Tonali, coba angkat Tonali, berikan kepada maksudnya pada pemain yang masih ada berada di tengah, Deslio, angkat lagi Deslio kepada Bentakur, masih bisa luar biasa Bani, 3 kali dia semua yang nanduk. Maximovic kepada Caicedo, melebar pada Rovella. Yang selanjutnya kita akan menghadapi Manchester United di leg kedua, dan hopefully kita bisa menang dan agar dapat lolos, karena target dari board kita semifinal kalau nggak salah ya. Pellegrini yang memberikan pada Bentakur pada Sandro Tonali. Tonali salah passing, memberikan pada Sturaro dia. Destro sekarang memberikan pada Ekuban lagi. Kucuk Mancini tidak mau melakukan kesalahan. Mancini dan Rugani mau mepet ketat Ekuban dia. Nanti kita ganti ya, masih menit 59 juga. Paris yang akan ambil kepada Caicedo. Kontrol dia belakang kepada Radanovic berikan pada Destro. Hati-hati Destro berputar, masih dapat Rugani, kucuk Rugani, salah passing. Paris kembali pada Destro, coba dimainkan Deslio, kucuk Deslio lagi, kucuk Kulusevski sekarang. Mungkin bisa lakukan langsung counter attack, bikin ke tengah kepada Bentakur, masih Bentakur delay dia agar teman-temannya maju. Tonali bikin pada Benadesi, melebar pada Deslio, masih Deslio bikin ke tengah kepada Jorge. Sayang sekali ditabrak oleh Bani. Luar biasa Bani ya guys ya. Inter unggul 1-0 atas Lazio lagi. Kita masih imbang masalahnya nih, mereka menang. Mungkin saatnya kita merespon setelah melihat pengumuman dari pertandingan Inter dan Lazio ya guys ya, membuat kita sedikit terbangun, dan kita akan masukin Chiesa, kita akan masukin Paulo Dybala, Bentancur dan Conti kita gantiin. Dan mungkin itu dulu ya guys untuk menit
Sekarang nanti kita akan masukin lagi gantian terakhir gitu. Kita masukin daya gedor kita dengan bermain 2 camp. Ya, Cesa yang baru masuk memberikan kepada Benadesi. Masih Benadesi. Coba maksudnya melewati Radanovic. Hernani sekarang. Hernani memberikan kepada Maximovic. Masih Hernani melebarnya kepada Kalon ke tengah, berikan kepada Sturaro, berhasil ditepis mati ya Perin kucuk. Mungkin saatnya kita ganti masukkan pemain. Kita harus tambah gede gedor dengan masukin Moiskin gitu ya guys. Kita akan bermain dengan 4 pemain depan mungkin ya guys ya. Kita membutuhkan gol guys, karena kita melihat hasil dari Inter sendiri menang guys mereka. Ya, kita akan bermain 4-1-1-4 dengan menumpuk pemain di tengah dan hanya menjembatani dengan Dybala dan Tonali di tengah guys ya. Makanya kita akan menghindari duel-duel di lini tengah lebih tepatnya. Coba shoot, masih bisa digagalkan Perin. Rovella yang akan ambil corner kepada Ekuban. Caicedo ternyata. Pellegrini kayak sekarang melakukan serangan balik, counter attack kita kepada Dybala kepada Moiskin. Masih Moiskin, berlari Moiskin sendiri yang baru masuk. Masih Moiskin, coba shoot mungkin Moiskin. Instant impact masuk Moiskin, berhasil membuat kita unggul 2-1 ucap di menit 75 lewat set play serangan balik ya guys ya. Serangan balik setelah memanfaatkan corner yang gagal dihasilkan oleh Genoa, dan kita berhasil membalikannya dengan serangan dan gol lebih tepatnya. 10 gol 2 digit sudah Moiskin cetak di Serie A. Masih distro berikan kepada Caicedo. Rovella sekarang. Masih Rovella. Coba dimainin Pellegrini. Rovella umpan ya, masih dapat Mancini. Chiesa sekarang. Masih Federico Chiesa. Kita akan menghindari duelin tengah ya guys ya. Dybala berput di sliding Hernani, tidak pelanggaran ternyata. Caicedo. Ekuban sekarang. Ya, Rovella. Masih Rovella, coba dibayang-bayangi. Ya, kucuk Rugani. Fokus Rugani ternyata ya guys ya. Ya, sayang sekali Mancini. Hati-hati Mancini. Coba shoot Ekuban. Berhasil digagalkan Perin. Deslio berikan ke belakang kepada Rugani kepada Mancini kepada Pellegrini. Ya, Pellegrini kepada Federico Chiesa. Masih Chiesa memberikan kepada Pellegrini. Ya, umpan lagi kepada Federico Chiesa. Masih Chiesa memberikan kepada Dybala, berputar Dybala cari ruang ya kepada Tonali, kepada Dybala lagi, berputar Dybala ya, Rainbow Flick ya kepada Tonali, masih Tonali, berputar Tonali. Ini yang kita harus hindari guys, duelin tengah, karena lini tengah kita kosong. Umpan dia langsung kepada Chiesa ke tengah berat. Luar biasa Moiskin, masuk langsung 2 gol dia, luar biasa Moiskin kalau di super sub nih bagus, lumayan ya. Umpan dia udah Deslio ngarah ke Chiesa langsung passing kepada Moiskin yang kosong ya guys. Dan lagi spanduknya tidak memperlihatkan gol kita, luar biasa. Terima kasih para supporter dari Piemonte. Hernani kepada Rovella, masih Rovella, coba dibayang-bayangin Moiskin. Ya, salah passing dia pada Tonali, dia passing. Moiskin salah passing. Ya, Dybala. Kayak rugi mungkin serangan terakhir ya guys. Mungkin kepada Pro Dybala, masih Dybala. Ya, Dybala cari ruang Dybala. Ya, di sliding Dybala, luar biasa. Kalau membuat sakit nanti Dybala pantam ya. Maximovic. Ya, Dybala yang akan ambil free kick, mungkin bisa jadi gol ya guys ya. Seperti biasa kita akan ambil free kick dengan kaki luar dari Paulo Dybala. Kita arahkan di atas kepala dari Sirigu. Belokan ya, masuk. Tiang. Gol. Kicuk. Pellegrini yang berhasil mencetak gol, memanfaatkan free kick dari Paulo Dybala yang bisa hitungannya ini seperti asis.
asis melalui tiang gawang. Luar biasa. Paulo Dybala luar biasa flicknya guys ya. Itu pas sudah tuh arahnya sebenarnya tuh. Saya ngaji cuma kena tiang ya guys ya. Ya habis kita berhasil menang 4-1 atas Genoa. Dan kalau Inter tetap mempertahankan keunggulannya, dan kita akan tetap beda 3 poin ya guys ya. Luar biasa kita posisinya. Ya, Inter tetap menang 1-0 dan kita dengan Inter hanya berjarak 3 poin. Mungkin kita post match interview dulu. Grazie per averci concesso alcuni minuti per rispondere alle nostre domande. Ya, Moiskin yang menjadi headline dengan masuk langsung mencetak 2 gol sebagai super sub. Ya, masuknya Moiskin sedikit memberi perubahannya di lini depan kita, memberikan opsi-opsi lain dalam penyerangan ya guys ya. Lasciamo andare. Oke, kita akan langsung lanjut ke pertandingan melawan MU guys. Dan ada pertahuan nasional tim yang akan merekrutku, tapi aku cuma akan menerima Italia sebagai pelabuhan dari series kali ini. Ya, kita sudah sampai di round of 16 menghadapi MU, dan mungkin kita bisa lihat dulu. Isaac. Mereka beli Isaac ya, lupa aku. Mereka punya Isaac. Mungkin langsung debut. Wah, ada pemain kita ternyata tuh, Szczesny. Menang 3-1 di atas rival. Sepertinya happy nih Szczesny di Napoli. Deslio dan Luca Pellegrini yang masuk. Oke, kita langsung lihat dulu ya bracketnya, atau kita lihat bracket dulu atau Oke, kita lihat pemain akademi kita ya guys ya. Mungkin yang 60-an plus Filippo Conti ini mungkin boleh masuk langsung ya guys ya. Kita akan di episode kali ini kita akan mempromosikan pemain muda asal Italia Filippo Conti dari Elia Conti, langsung masuk ke squad utama. Mungkin itu dulu ya guys ya. Mungkin 3 ini akan menyusul karena mereka overnya 61 juga sudah. Mungkin kita lihat penampilan dari seorang Filippo Conti. Sudah plus 6 ya guys ya. Elia Conti 17 tahun 16 tahun ya, bener, adik kakak mereka. Elia Conti kakaknya, Filippo Conti adiknya. Conti Brothers. Kita ganti nomornya, kita ganti nomor tinggi aja. 29 boleh lah ya, 29 untuk Filippo Conti. Kita atur penampilan dulu dari Conti ya guys ya, agar nyetel dengan teman-temannya ya, Elia, Filippo, adik kakak, yang mungkin kita bisa main sama-sama, mainkan bareng di pertandingan nanti guys. Bukan pertandingan ini, karena ini menghadapi MU guys. Nggak berani aku mainkan pemain-pemain muda, bukan nggak percaya, tapi kita lebih menjaga keunggulan, karena takutnya kalau kita terlalu banyak memainkan pemain muda ya berisiko kita akan kalah. Kita lihat dulu bracketnya guys. Barcelona kalah 1-0 atas Sporting, kita menang 2-3. MU Chelsea sudah selesai, Chelsea lolos. Sevilla lolos, City tidak lolos ya. Manchester City tidak lolos lewat drama adu penalti atas Sevilla. Inter sudah 5-0 game. Paris yang lolos, Madrid, Atletico.
masuk di round of 8 atau 8 besar nih, kayaknya sudah masuk tim-tim besar nih guys ya, tim-tim kuat semua lebih tepatnya. Mungkin aku ragu nih untuk main 4 back atau 3 back ya guys ya. Mungkin ya aku ragu betul. Ya mungkin Conte boleh masuk menggantikan Kulusevski ya guys ya. Delik akan kita pasang di situ tetap, dan mungkin akan main di left back. Kita akan membawa Bernadesi, dan kita boleh bawa Conte mungkin ya guys ya. Kita langsung bawa dia di UCL. Valbuena boleh kita bawa karena beberapa pemain kita capek nih guys ya. Tonali kita drop, Kulusevski kita biarkan bawa karena kita membutuhkan dia. Aku ragu nih di posisi left back, aku ragu nih. Mungkin pasang Pellegrini ya guys ya. Karena aku ragu di posisi kiri, karena posisi kanan Delik aku cukup solid sepertinya. Makanya Pellegrini akan kumasukin menggantikan mungkin ini dulu sementara. Mungkin untuk bajunya aku boleh kali pakai baju putih ya, mereka pakai baju merah aja. Mereka bermain dengan 4-2-2-2. Xiaomi, Varane, Wan-Bissaka, McTominay, Van de Beek, Sancho, Fernandes, dan Ronaldo. Kapan ini nggak berubah ya guys ya? Oh berubah. Kalau leg pertama Sancho nggak main, Sancho main dari super sub, dan yang main tuh Pogba di posisi cam itu. Oh kita bisa imbang aja cukup nih buat aku nih guys, karena kita sudah leg 2-3 keunggulan 3-2, makanya hasil imbang cukup. Dybala 8 gol ya, top scorer dia, top scorer UCL ya. Kita masuk ke pertandingan menghadapi Manchester United di Old Trafford, kandang dari Manchester United yang sangat tangguh, dan kita harap kita bisa meraih hasil imbang aja cukup sih sebenarnya kalau aku. Tapi aku akan nargetkan kemenangan. Ronaldo sekarang, Ronaldo ya melebar kepada Mancini, maksudnya bukan Mancini ya, Mancini kan bukan temannya Bastoni. Berikan pada Chiesa ke tengah pada Muskin yang berhasil mencetak 2 gol. Dybala sekarang berikan pada Muskin lagi, Dybala coba angkat kepada Muskin coba shoot mungkin, masih bisa digagalkan Rafael Varane. Dybala yang akan ambil corner, Dybala delivery ke tengah kepada Matthias de Ligt, coba tanduk, sayang sekali masih bisa digagalkan. Bastoni sekarang, masih Bastoni mencari ruang, sliding Ronaldo. Arthur sekarang, masih Arthur memberikan pada Dybala coba angkat, masih bisa digagalkan. Bisa kita akan coba serang dari babak pertama ya guys ya, karena kita membutuhkan 1 gol dulu agar menjaga nafas kita agar tetap panjang. Conti coba angkat kepada Moiskin, masih bisa digagalkan Rafael Varane. Conti memberikan kepada De Ligt yang bermain sebagai fullback, Locatelli pada Arthur kemudian dibalaskan kepada Pellegrini coba angkat mungkin kepada Chiesa, ya sayang sekali masih bisa direbut Wan-Bissaka memberikan pada Fernandes, balik kepada Wan-Bissaka, Fernandes ke belakang pada Rafael Varane, pada Wan-Bissaka ya. Bastoni sayang sekali pasang Bastoni belum menemui sasaran ya. Bastoni kucuk, Bastoni berhasil passing kepada Moiskin. Chiesa sekarang lakukan serangan kita, Chiesa ke tengah, maksudnya kepada Dybala ya, masih luar biasa. Kita langsung menggempur pertahanan dari MU guys ya, guna membuat MU sedikit tertekan mungkin ya, karena kalau kita membiarkan MU menguasai bola habis kita guys, karena mereka punya Ronaldo, Cavani di depan. Terus jangan ditanya lagi, goal getter luar biasa. Van de Beek coba shoot dari luar kotak penalti, masih bisa digagalkan di rumah. Kita akan berharap banyak dengan Donnarumma ya guys ya.
Donnarumma, Kucuk berhasil menggagalkan percobaan dari Ronaldo untuk menaduk bola guys ya. Donnarumma sekarang, Donnarumma coba maju dia, berikan kepada Pellegrini. Pellegrini, masih Pellegrini. Pellegrini, masih Pellegrini, coba lari Pellegrini, masih Pellegrini. Coba masuk Pellegrini, coba umpan dia pada masih bisa. Varane luar biasa guys ya. Tominay kepada Van de Beek kepada Sancho. Sancho kepada Ederson kepada Ronaldo, melebar dia kepada Bruno. Ya, berhasil digagalkan Pellegrini. Inilah kenapa aku pasang Pellegrini guys, karena defense-nya lebih bagus daripada McKennie ya. Itulah kenapa aku butuh left back dan right back ketika aku akan mempertahankan formasi ini guys. Dan formasi ini sebenarnya lebih solid ya guys ya, dari lini tengah, lini depannya masing-masing sangat solid. Karena kalau kita bermain 3 back, kita akan kuat di lini tengah tapi sangat rapuh di lini belakang dan kurang di lini serang ya guys ya. Van de Beek sekarang berikan pada Sancho, Sancho kepada Lucio. Lucio berputar kepada Sancho kembali, Lucio coba mengangkat mungkin dia, ya sayang sekali lebih dekat kepada Pellegrini. Kucuk Pellegrini, luar biasa penampilan Pellegrini ya guys ya. Ya, Chiesa coba melewati AWB, Chiesa berikan kepada Moiskin, berikan ke tengah, tidak, dia melebar pada Chiesa, masih Chiesa melakukan penetrasi, Chiesa masuk ke tengah, Chiesa berikan umpan langsung jauh kepada Conti. Sayang sekali Conti maksudnya memberikan kepada Moiskin. Arthur sekarang berikan ke belakang kepada Locatelli kepada Eli Conti. Locatelli melakukan di sliding Locatelli oleh Cavani. Dybala mencoba free kick mungkin. Kita ambil dekat. Ambil dekat. Pasang pencet kotak nih. Kelamaan mungkin ya Mancini. Locatelli kepada Dybala. Dybala coba shoot dari luar kotak penalti. Masih bisa digagalkan Dybala. Di Gea maksudnya. Luar biasa di Gea sepertinya. Dia baru mendapatkan serangan pertama ya guys. Kan dari tadi digagalkan oleh Varane terus serangan kita. Luxiao berikan ke belakang kepada Varane. Ya, dapat kita Conti Kucuk. Ya, sayang sekali maksudnya kepada Dybala. Scott Tominay kepada Fernandes. Bruno Fernandes kepada Cavani kepada Tominay. Ya, ke belakang dia kepada Bruno. Pada Ronaldo sekarang masih Bruno. 1-2 Bruno dan Cavani sekarang. Bruno coba shoot. Masih lebar atau tinggi dari gawang Donnarumma. Mancini sekarang. Kita mungkin build up dari bawah. Sayang sekali Delik salah passing. Delik tanggung jawab Delik. Bruno Kucuk masih bisa digagalkan Pellegrini. Pellegrini, Kucuk Mancini. Sancho coba maksudnya kepada Bruno, masih bisa digagalkan Mancini. Kucuk Mancini ke tengah dia pada Ronaldo. Masih duel dengan Bastoni dia. Maguire kembali ke Sancho pada Varane, lagi pada Sancho coba merliu Sancho kepada Bruno sekarang, masih Bruno kepada Sancho lagi. Sancho coba angkat kepada Van de Beek. Masih bisa diganggu Pellegrini. Kucuk Pellegrini. Chiesa sekarang berikan kepada maksudnya pada Pellegrini. Berakhir babak pertama dengan hasil imbang 0-0 dan banyak sekali pendukung kita yang datang ke Old Trafford. Barcelona imbang 1-1 atas Sporting. Kalau hasilnya sama imbang begitu, itu akan meloloskan Sporting ya guys ya. MU masih mencoba mencetak gol atau menyamakan kedudukan agregat ya guys ya. Dybala sekarang pada Delik, atas Delik melebar Delik pada Pellegrini. Luka Pellegrini yang sangat-sangat baik di sisi kiri, tak tergantikan dia. Dybala sekarang masih Dybala berikan kepada Elia Conti, masih Conti. Ya, angkat Conti kepada Moiskin maksudnya. Ya, Chiesa kepada Arthur. Locatelli sekarang, kepada Chiesa, berputar Chiesa. Ya, ke belakang kepada Locatelli mencari teman. Sayang sekali masih bisa dapat main kita. Delik direbut Sancho. Serangan balik Delik mundur, Delik ke fullback. Locatelli bisa Mancini. Kucuk Mancini. Delik ya berhasil
dapat Conti sekarang pada Dybala kepada Muskin. Maksudnya melebar kepada Chiesa ya guys ya. Varane kepada AWB kepada Bruno kepada Cristiano Ronaldo, masih Ronaldo cari peluang tembak sepertinya dia. Ya, berputar-putar dia ke belakang kepada Tominay kepada Van de Beek. Ya, Bruno sekarang Cavani, Bruno Fernandes coba Bruno Cavani coba putar. Kebobolan kita guys di menit berapa ini mereka berhasil menyamakan agregat 3-3 ya, menit 59. Kita harus segera membalas agar tidak sampai extra time ya guys ya, karena kalau sampai extra time aku akan ragu kita akan bisa menang guys. Bergemuruh dari kandang Old Trafford, sepertinya mulai bernyanyi para Red Devils, pendukung dari Red Devils ya guys ya. Scott McTominay menggantikan Paul Pogba, luar biasa. Pogba sudah masuk lebih kreatif sebenarnya, gelandang tengahnya De Ligt kepada Moiskin. Sayang sekali maksudnya kepada Moiskin, lebih dekat kepada David De Gea. Maguire kepada Luke Shaw kepada Cristiano Ronaldo kepada Paul Pogba yang masuk menggantikan McTominay. Bruno Fernandes melebar kepada AWB kepada Bruno. Ya, berduel AWB dengan Chiesa. Ya, out. Bola untuk kita guys. Arthur berikan kepada Pellegrini berikan kepada Bastoni, melebar Bastoni kepada Mathis De Ligt. Masuk menit 67 guys, dan kita tertinggal 1-0 dengan agregat 3-3. Moiskin pada Elia Conti, masih Elia Conti belakang pada Paulo Dybala kepada Locatelli. Moiskin masih ditabrak Maguire dia. Cavani sekarang Ronaldo, Cavani luar biasa. Ini depannya sangat menakutkan guys ya, ketika mereka lolos. Walau alam sudah. Maguire berikan kepada Van de Beek kepada lebar kepada Sancho. Ada offside kah? Enggak, ternyata Donnarumma gucup maju Donnarumma untuk menggagalkan Ronaldo untuk menanduk bola. Chiesa salah passing Chiesa. Cavani kepada Sancho coba shoot. Gucup Mancini. Luar biasa Mancini, bloknya itu krusial tuh. Donnarumma berikan kepada Elia Conti. Ya, Conti ke belakang pada De Ligt berikan kepada Conti ke tengah pada Dybala, balik lagi pada Conti. Elia Conti coba angkat bola pada maksudnya kepada Moiskin, masih bisa digagalkan dari Maguire. Menit 78 dan kita masih tertinggal 1-0 guys. Kita pressing ya, press ya. Susah banget di press. Maguire memberikan kepada Luke Shaw melebar kepada Cavani yang melebar di sisi sayap. Coba diganggu De Ligt. Ke belakang dia pada Maguire, Pogba kepada Van de Beek. Baik Sancho ke tengah, Van de Beek. Ya, Cavani berhasil digagalkan De Ligt. Maksudnya kepada Elia. Sayang sekali salah passing kepada Luke Shaw dia. Masih Luke Shaw. Hati-hati yuk. Ronaldo sudah siap tuh depan kanan. Ya, Ronaldo kan. Untung aja Ronaldo tidak dapat. Pintar sekali Pellegrini ya guys ya, menutup mata sebenarnya dari Ronaldo. Ya, Cavani. Ronaldo ternyata mengarah ke Ronaldo selalu guys umpan-umpannya. Elia Conti. Sayang sekali bisa dibaca Van de Beek. Ya, De Ligt sekarang. Masih De Ligt melakukan penetrasi. De Ligt berikan kepada Elia Conti. Sendiri Conti. Ya, Conti coba shoot. Tiang gawang, astaga. Coba shoot Chiesa. Yes. Gol. Offside. Astaga. Offside dong. Sudah kita senang. 88 dan kita di PHP dengan VAR offside, menyatakan kita offside. Chiesa offside. Aku kira gol loh itu. Soalnya nggak kelihatan offside sih. Conti melebar pada De Ligt. Masih De Ligt coba angkat kepada Elia Conti. Moiskin coba shoot. Moiskin lagi. Akhirnya di menit 90 plus. Ya,
dia kompak dengan para supporter Piemonte yang datang, berselebrasi dengan penonton. Dia luar biasa di menit 90 plus, bahkan membuat asa MU sepertinya pupus ya guys ya untuk meraih kemenangan atau setidaknya imbang dengan kita guys. Kita bisa masukin Kulusevski mungkin ya, Kulusevski dan Rugani masuk, lalu Delik boleh masuk, Delik boleh keluar menggantikan McKennie. Ya, Rugani yang akan main di posisi right back ya guys ya, demi menjaga asa pertahanan kita guys di menit akhir. Bahkan ini kayaknya langsung habis nih guys, dibagi langsung habis nih. Pellegrini ya betul 90+1. Kita dihuin dari para pendukung dari MU karena sepertinya mengulur waktu ya guys ya. Coba mengulur waktu dari pergantian pemain dan kita berhasil lolos. Orang Nick itu sepertinya ya, kita berhasil lolos dengan berhasil menahan imbang MU di kandangnya sendiri. Posisinya 50-50 kucuk. Kita langsung ke post match interview. Sporting lolos guys ya, Barcelona tidak lolos. Mungkin kita di episode kali ini atau di episode selanjutnya akan tahu kita akan bertemu siapa di round of 8 atau di 8 besar. Berharapnya ketemu Sporting sih. Kalau Sporting kan agak lebih bisa bernapas lah kita. Felipe Conti langsung message dia dengan pesan bahwa dia senang. Banyak sekali pemain kita yang dipanggil. Oke, ini Arthur Dejan, Donnarumma, Tonali, Locatelli, Chiesa, Bernardeschi, Rugani. Para pemain Italia dipanggil semua ini. Sayang sekali Perin nggak dipanggil ya guys. Mungkin kalau aku jadi pelatih Italia, Perin kan ku bawa sebagai pelapis yang sepadan untuk Donnarumma ya guys ya. Karena penampilan Perin membuat Chesney out. Kita training sebelum kita tutup episode kali ini. Episode kali ini kita berhasil menahan imbang MU dan menang atas Genoa. Ya, Genoa kan? Ya, betul Genoa. Ya, selanjutnya kita akan menghadapi Venezia-nya CJM. Yang terima kasih CJM karena membuat Inter drop point. Apakah sudah ada? Belum ada pakainya ya. Belum ada kayak ini. Aduh, undian dari lanjutan UCL. Oke, kita tutup episode kali ini guys ya. Ya, kita tutup aja guys. Jangan lupa saksikan terus konten-konten menariknya yang ada di channel aku. Banyak konten lainnya selain Kill Remote, dan ada match prediction, tapi di minggu ini nggak ada pertandingan, makanya kita nggak ada konten match prediction. Untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you guys. Bye bye.